Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Story, terima kasih masih setia mengikuti kelanjutan dari alur cerita series The Good Doctor Season 2 di channel ini. Di kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan film di episode ke-13. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke filmnya. Dan jangan lupa subscribe guys. Scene awal kita diperlihatkan Dr. Murphy yang keluar dari kamarnya di pagi hari untuk menjalankan rutinitasnya. Namun Dr. Murphy melihat seseorang laki-laki yang sedang mencoba mencari minuman di kulkas miliknya. Pria itu bernama Jack, di mana ternyata Jack adalah gebetan barunya Lea. Di tengah perbincangan garing mereka, Lea pun keluar dari kamarnya dan menyuruh Jack untuk masuk ke dalam kamar. Lea pun meminta maaf karena tidak memberitahu Dr. Murphy kalau dia membawa Jack ke kamarnya. Namun mengejutkan di mana Dr. Murphy menyatakan dia senang dengan Jack dan tidak memasalahkan jika dia sering datang ke sana. Aduh, dia yang senang, kenapa gue yang dongkol dah. Lalu Dr. Murphy pun segera berpamitan karena dia akan menjemput Dr. Glassman untuk mengantarnya Kemo ke rumah sakit dan meninggalkan Lea yang masih bingung akan pernyataan Dr. Murphy tersebut. Lalu kita diperlihatkan Dr. Glassman yang baru bangun dan bersiap untuk pergi ke rumah sakit, di mana diperlihatkan Dr. Glassman yang menampar-nampar dirinya sendiri, seakan ada sesuatu pada dirinya namun dia masih menutupinya. Tak lama Dr. Murphy pun sudah sampai di rumahnya, di mana Dr. Murphy membawakan minuman herbal buat Dr. Glassman, namun ternyata dia tidak menyukainya. Melihat hal itu, Dr. Murphy pun menanyakan terkait keadaan Dr. Glassman, namun terlihat Dr. Glassman yang masih menutupi apa yang dia rasakan. Lucy berpindah di mana diperlihatkan Dr. Park yang menerima telepon dari Mia. Terlihat mereka saling menyemangati aktivitas satu sama lain seperti ABG yang baru pacaran saja. Dr. Brown yang mendengar hal itu pun tidak kuasa untuk mengecengi Dr. Park, di mana Dr. Park menjelaskan kalau dia berencana untuk rujuk kembali dengan mantan istrinya, yang membuat Dr. Brown pun ikut senang mendengar hal itu. Di tengah perbincangan mereka mendapatkan panggilan di mana ada pasien baru di ruang UGD. Hari itu yang bertugas di ruang UGD adalah tim Dr. Melendez yang terdiri dari Dr. Park dan Dr. Brown. Di sini kita diperlihatkan pasien seorang ibu parubaya yang bernama Lee, di mana dia dibawa ke rumah sakit karena ditemukan tetangganya pingsan di halaman rumahnya. Petugas ambulan yang menjelaskan kalau jantungnya tidak berdetak, namun Lee masih bernafas. Dr. Melendez yang mengecek nadinya pun tidak bisa merasakannya, lalu memerintahkan Dr. Park untuk memasang alat pendeteksi detak jantung. Dan benar saja, alatnya tidak berfungsi. Dr. Melendez segera membuka bagian atas baju Lee, dan ternyata ada bekas hayatan operasi di dadanya. Dr. Melendez yang melihat itu segera mengecek detak jantungnya menggunakan stetoskop, dan ternyata Lee memiliki jantung mekanik. Gokil, kayak Iron Man. Di sisi lain kita diperlihatkan tim Dr. Lim yang terdiri dari Dr. Morgan dan Dr. Murphy yang mendapatkan pasien yang bernama Lana, di mana Lana mengalami malformasi arteriovena atau disingkat dengan AVM, di mana AVM bisa didapat dari awal kelahiran seseorang, di mana jika AVM-nya pecah maka bisa mengakibatkan pendarahan di dalam otaknya. Di sini diperlihatkan tim Dr. Lim yang menemui Lana, di mana Lana juga ditemani oleh pasangannya yang bernama Javi. Ternyata Lana dan Javi adalah pasangan pengidap autis, di mana Javi yang tidak bisa melihat sesuatu yang sangat terang, dan Lana yang memiliki kecerdasan bisa menghafal nama-nama Latin setiap hewan. Di tengah perbincangan tentang rencana dokter yang akan dilakukan terhadap Lana, tiba-tiba Javi pergi meninggalkan ruangan. Dan seketika para dokter bingung melihatnya. Dr. Morgan pun segera mengejar dan menanyakan apa yang akan dia perbuat. Ternyata Javi mengungkapkan bahwa saat itu adalah jadwal anime kesayangannya tayang dan dia harus menontonnya. Mendengar hal itu, Dr. Morgan meyakinkannya untuk mementingkan dan menemani Lana pacarnya, yang lebih membutuhkan perhatian. Namun Javi mengatakan bahwa mereka tidak pacaran dan hanya tinggal sekamar. Aduh, sepertinya kali ini beban tim Dr. Lim akan sedikit berat. Singkat cerita, tim Dr. Lim melakukan pemeriksaan MRI pada Lana, dan hasilnya ternyata terjadi pendarahan kecil pada AVM-nya, yang beresiko 2 kali lipat untuk pecah dan membuat pendarahan pada otaknya. Lalu scene kembali diperlihatkan di mana tim Dr. Melendez yang sudah berhasil memberikan pertolongan pertama pada Lee. Namun di sini Dr. Park menyampaikan bahwa rumah sakit lain di negaranya belum pernah melakukan operasi pemasangan jantung mekanik pada seorang pasien yang kemungkinan Lee melakukannya di luar Amerika. Mungkin bisa tanya ke Tony Stark? Lalu tiba-tiba Teresa, anak dari Lee, pun datang. Segera Dr. Melendez menanyakan terkait pemasangan jantung mekanik Lee yang ternyata dilakukan di Cina. Teresa memberikan kartu nama dokter yang menangani ibunya di Cina. Dr. Melendez pun segera menghubunginya. Di perjalanan Dr. Melendez pun bertemu dengan Dr. Lim di lift. Dikarenakan di dalam lift hanya berdua, hasrat Dr. Melendez pun tiba-tiba timbul, di mana Dr. Melendez pun ingin menyosor basah bibir Dr. Lim. Namun tiba-tiba, Dr. Markus pun masuk ke dalam lift. Mamam lo kaget.
di mana Dr. Markus menyapa mereka dan bertanya tentang kegiatan akhir pekan yang mereka jalani. Dr. Melendez juga menanyakan terkait pemilihan kandidat kepala dokter bedah yang diadakan kembali, di mana diakibatkan teguran dari tim investigasi mengenai rangkap jabatan yang dimiliki oleh Dr. Markus. Dr. Markus pun membenarkan akan hal itu, namun dia menyatakan tidak mau memberikan harapan lebih kepada mereka berdua. Lalu di sini kita diperlihatkan Dr. Melendez yang dibantu oleh Dr. Lee menghubungi dokter yang menangani Lee yang berada di Cina, di mana Dr. Lee menguasai bahasa Cina dan mempermudah komunikasi mereka. Di tengah-tengah prosesnya tiba-tiba seorang wanita masuk ke ruangan Dr. Melendez, dan wanita itu menyatakan bahwa dia adalah anak dari Lee dan menanyakan terkait keadaan ibunya. Wanita itu bernama Grace. Dr. Melendez pun menjelaskan kalau dia sedang menghubungi dokter ahli jantung Lee di Cina, di mana sebelumnya Teresa adiknya memberikan kartu nama dokter tersebut. Mendengar hal itu pun Grace terlihat bingung dan menyatakan kalau ternyata Grace tidak punya adik dan dia adalah anak satu-satunya. Singkat cerita, Grace dan Teresa dipertemukan. Ternyata Teresa adalah anak angkat Lee, di mana mereka bertemu 10 tahun yang lalu sebagai sukarelawan di salah satu kegiatan, di mana mereka banyak melakukan hal bersama dan orang-orang menganggap mereka seperti ibu dan anak. Dari situlah awal mereka hidup bersama. Di mana ternyata Grace sudah meninggalkan Lee selama 15 tahun tanpa kabar. Di tengah perbincangan mereka, Dr. Melendez pun menginfokan bahwa dokternya Lee yang berada di Cina telah meminta rumah sakit untuk mengirim Lee kembali ke Cina agar bisa ditangani di sana. Tentu saja dengan prosedur keselamatan dalam perjalanannya. Lusin kembali diperlihatkan Dr. Morgan yang sedang memeriksa kembali keadaan Lana, di mana Lana terlihat gelisah. Di mana ternyata Lana ingin meminta Javi datang ke ruangannya untuk berhubungan seks, karena Lana beranggapan seks bisa membuatnya lebih tenang dan rileks baginya. Namun mendengar hal itu, Dr. Morgan pun terlihat bingung menjawab permintaan Lana. Ya nggak gitu juga Lana, kebanyakan nonton film SpongeBob nih. Lalu di sisi lain kita diperlihatkan Lee yang sudah sadarkan diri dan ditemani oleh Teresa, di mana Grace menemuinya. Lee yang melihatnya sedikit terkejut dan memberikan respon yang kurang mengenakan, di mana akhirnya terjadi perdebatan antara mereka. Di sini diperlihatkan awal mula kisah di mana Grace meninggalkan ibunya, di mana Grace lebih memilih menjadi vokalis band dibandingkan menuruti ibunya untuk menjadi pekerja kantoran. Akibat perdebatan itu, emosi Lee tidak terkontrol dan diakibatkan jantungnya menjadi melemah dan kembali tidak sadarkan diri. Lalu scene berpindah di mana diperlihatkan Leah dan Jack yang sedang melakukan pemanasan menuju kenikmatan duniawi. Namun lagi panas-panasnya, Dr. Murphy pun mengetuk kamar Leah dan mengatakan bahwa dia sudah membuatkan popcorn untuk mereka bertiga. Mamam digangguin, hai. Leah yang sedikit kesal menjelaskan kalau mereka sedang melakukan ritual. Namun Dr. Murphy dengan polosnya mengajak mereka untuk nonton film bersama. Leah pun berusaha menjelaskan di mana dia meminta waktu sebentar dan setelahnya akan menonton film bersama. Namun dengan polosnya Dr. Murphy menyetujui akan hal itu. Aduh, Murphy. Lalu keesokan harinya kita diperlihatkan di mana Dr. Lin dan Dr. Morgan mengunjungi Lana. Dr. Lin berusaha menjelaskan kalau Lana tidak boleh berhubungan seks di rumah sakit dan mencoba menjelaskan bahwa hal tersebut bisa membuat AVM-nya pecah serta membahayakan dirinya. Di mana Dr. Lin juga memberitahu jadwal operasinya yang akan dilakukan jam 10 pagi ini agar Lana bersiap-siap. Di sisi lain kita diperlihatkan Dr. Park dan Dr. Brown yang menemui Teresa dan Grace, di mana mereka menjelaskan bahwa Lee tidak bisa diterbangkan ke Cina karena keadaannya yang kritis. Di mana Dr. Melendez sedang berkoordinasi oleh dokternya Lee yang berada di Cina untuk mencari solusinya. Lalu scene berpindah kembali diperlihatkan tim Dr. Lim yang mulai melakukan operasi pada Lana, di mana dalam prosesnya terlihat mereka sedikit kesulitan mencapai AVM-nya. Yang tentu apabila terjadi kesalahan sedikit saja dapat merusak saraf bicara yang Lana miliki. Dr. Murphy yang mendengar hal itu menyarankan untuk mengoperasi Lana dalam keadaan sadar, di mana mereka bisa memastikan Lana tetap bisa bicara. Namun Dr. Morgan yang mendengar hal itu tidak setuju, karena kemungkinan buruk Lana mengalami kepanikan dan mengacaukan semuanya. Tetapi ternyata Dr. Lee setuju dengan usulan Dr. Murphy, di mana mereka bisa memanfaatkan Javi untuk menemani Lana saat operasinya berjalan. Di mana akhirnya Dr. Morgan dan Dr. Murphy menemui Javi dan memintanya untuk menemani Lana di ruangan operasi. Namun ternyata Javi menolak, karena pencahayaan di ruang operasi sangat terang dan dapat menyakiti matanya. Di mana akhirnya diperlihatkan Dr. Morgan dan Dr. Murphy yang gagal meyakini Javi untuk membantu Lana menjalankan operasinya. Tambeng juga si Javi ini. Lalu scene diperlihatkan kembali di mana tim Dr. Melendez yang sedang menuju ke ruangan Lee, di mana Lee mengalami pendarahan di bagian kanulanya. Dr. Melendez pun yang melihat hal itu beranggapan bahwa mereka harus menangani Lee sendiri, meski belum ada pengalaman terkait jantung mekanik tersebut.
di mana tim dari Cina mengirimkan diagnosa bahwa kegagalan jantung Lee disebabkan karena ada bilah yang patah di impellernya, dan mereka menyarankan tim dokter mengelasnya kembali. Buset, sangka bengkelas kali. Di mana tentu saja alat untuk melakukan hal itu tidak mereka miliki. Dr. Brown pun mengusulkan untuk mengganti bilah yang patah dengan 3D impeller, di mana itu dibuat dari plastik. Meski hal itu hanya membuat impeller tersebut bertahan sebentar, tapi setidaknya bisa menolong Lee sementara sampai dia bisa dibawa pulang ke Cina. Akhirnya tim Dr. Melanison melakukan pembedahan, di mana saat melakukan pembedahan ternyata tidak ada masalah dengan mesin jantungnya. Dan ternyata serangan jantung yang terjadi karena pompa yang tidak tercukupi atau aliran darah keluar yang terhalang. Di mana Dr. Brown menyimpulkan penyebab masalah pada jantung Lee adalah aortanya yang menyempit. Dr. Park pun mengusulkan untuk melakukan intraop angio untuk mencari tahu kebenarannya. Di mana intraop angio adalah sebuah teknologi visual untuk menguji diagnosa dan menurunkan risiko dengan menggunakan X-ray sebelum benar-benar diambil tindakan pada pasien. Mendengar pernyataan dari Dr. Park, Dr. Menendez pun memerintahkan mereka untuk melakukan X-ray pada Lee. Singkat cerita, tim Dr. Menendez sudah melakukan intraop angio dan ternyata diagnosa Dr. Brown benar, di mana telah terjadi penyempitan aorta pada jantung Lee. Tim Dr. Menendez pun segera melakukan penanganan pada aortanya, dan terlihat operasi pun akhirnya berhasil. Lalu scene berpindah di mana diperlihatkan Dr. Murphy mengunjungi Dr. Glassman di rumahnya. Terlihat Dr. Murphy yang kaget karena melihat Dr. Glassman terbaring di kamarnya serta menggunakan infus. Dr. Glassman menyatakan bahwa dia merasa sakit kepala selama ini, dan tidak memberitahunya. Dr. Murphy yang kesal karena Dr. Glassman sudah membohonginya segera ingin menghubungi Dr. Melina untuk melaporkan hal tersebut. Namun Dr. Glassman terlihat marah besar akan hal itu, dan terjadi perdebatan kecil antara mereka berdua, di mana akhirnya Dr. Glassman meminta Dr. Murphy untuk pergi dan meninggalkannya. Lalu scene berpindah, di mana kita diperlihatkan kembali tim Dr. Lim yang melakukan operasi pada Lana, di mana kali ini operasi dijalankan dengan membiarkan Lana tetap sadar agar mempermudah memastikan saraf bicara Lana tetap berfungsi. Dr. Murphy berusaha mengajak Lana terus berbicara, dengan menyuruhnya menyebutkan nama-nama hewan. Namun di tengah operasi Lana pun terdiam, di mana itu mengakibatkan tim dokter tidak bisa melanjutkan operasinya. Tiba-tiba Javi pun datang dan mengajukan diri untuk membantu Lana, di mana Javi menggunakan pertanyaan nama-nama hewan dengan bahasa Latin, yang kita tahu sebelumnya Lana adalah penghafal nama-nama Latin pada hewan. Dengan cara itu ternyata mampu untuk membuat Lana terus berbicara, di mana tim dokter dapat terus melakukan operasinya sampai akhirnya operasi pun selesai. Lalu kita diperlihatkan pasca operasi Lee, di mana Lee sudah terlihat ciuman. Dr. Park dan Teresa pun ada di sana. Di sisi lain terlihat Grace yang berada di depan pintu, di mana terlihat dia tidak berani untuk menghampiri ibunya. Namun Lee mengizinkannya masuk. Grace yang terlihat menahan tangis mengungkapkan bahwa dirinya menyesal meninggalkan ibunya. Tapi Lee yang mendengar hal itu hanya terdiam. Melihat respon Lee yang seperti itu, Grace pun memutuskan pergi. Namun tiba-tiba Lee mengungkapkan bahwa dia pernah menonton Grace manggung dengan bandnya dan menyanyikan lagu yang sangat indah menurutnya. Grace yang mendengar hal itu pun tak kuasa membendung air matanya, di mana sepertinya terlihat Lee yang sudah memaafkan anaknya tersebut. Di sisi lain kita diperlihatkan Lana yang sudah sadar dari operasinya, dan terlihat operasinya berhasil, di mana Lana masih mengingat semua ingatannya dan mampu bicara dengan baik. Di sini akhir kita diperlihatkan Dr. Murphy yang sedang berada di kamarnya dan sedang membaca buku, namun dirinya terganggu dengan suara desahan dan candaan dari Lea dan Jack. Jingan emang. Di mana Dr. Murphy mencoba menutup kupingnya namun tidak berhasil. Dan akhirnya Dr. Murphy memutuskan untuk pergi ke rumah Dr. Glassman, namun terlihat Dr. Glassman yang tertidur di kamar mandi. Pingsan apa tidur tuh Aki? Dr. Murphy yang melihatnya segera menghampiri dan menemani Dr. Glassman. Akhir yang kembali miris buat dua orang pria ini. Lalu film pun bersambung. Sekian lalu cerita dari The Good Doctor Season 2 episode 13. Nantikan cerita berikutnya hanya di channel ini guys. Di sini mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.